Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juriani Samsiatun. Saya dari Prodi Statistika. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hal yang akan saya bahas di video ini mengenai ideologi bangsa negara Indonesia. Adapun tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, tahapan yang pertama, saya akan melakukan observasi. Tahapan yang kedua, saya akan memberikan pemahaman saya dari observasi yang telah saya lakukan. Tahapan yang ketiga, saya akan memberitahukan penerapan ideologi yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan yang keempat, komitmen saya. Hari ini saya akan melakukan observasi dengan mewawancarai dua rekan saya, yaitu Nurlisa dan juga Agustina. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan mengenai ideologi bangsa Indonesia yang saya ajukan, gimana ya jawaban dan tanggapan dari mereka? Saya langsung saja panggil teman saya ya. Untuk wawancara yang pertama, saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Nurlisa. Biasanya saya panggil Lisa, ini dia orangnya. Hai, saya Lisa. Nah, jadi Lisa, aku boleh kan wawancarin kamu, nanya-nanya gitu tentang ideologi? Boleh. Aku mau tanya nih sama kamu, apa yang kamu ketahui mengenai ideologi? Ideologi itu tentang ide dan gagasan menyangkut kepercayaan dan keyakinan sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, kamu tahu nggak sih ideologi apa yang dianut bangsa negara Indonesia? Ideologi yang dianut bangsa negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Baik, menurut kamu, apakah ideologi Pancasila ini mulai bergeser ke ideologi lain? Menurut saya iya, karena sekarang banyak generasi sekarang itu mengikuti tren luar negeri dan mengikuti gaya kebarat-baratan, bahkan sebagian orang melupakan budayanya sendiri, dan dia tidak lagi berkurang lagi rasa hormat dan kepercayaannya pada misalnya dia menghormati orang tua, mungkin sekarang sudah berkurang gitu ya kan. Kemudian cinta tanah airnya juga sudah berkurang. Ya, itu aja. Sudah. Oke, terima kasih ya Lisa sudah mau menanggapi pertanyaan dari aku. Oke, Jangan jerak-jerak ya jika aku minta tolong lagi. Oke, dah. Itu dia wawancara saya bersama dengan rekan pertama saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mewawancarai rekan saya yang bernama Agustina. Ini dia rekan saya yang bernama Agustina, biasa saya panggil dia. Halo. Oke, jadi boleh nggak aku tanya sama kamu nih, wawancarai gitu? Ya, silahkan. Jadi aku mau tanya nih, apa itu ideologi? Ideologi itu sebuah pandangan hidup dan tatanan suatu negara. Baik, kamu tahu nggak sih negara Indonesia ini menganut ideologi apa? Indonesia itu menganut ideologi Pancasila. Oke, menurut kamu apakah ideologi Pancasila ini mulai bergeser ke ideologi lain? Ya, menurut saya itu sekarang ini sangat berbeda jauh dengan ideologi yang ada, karena adanya globalisasi dan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia yang menyebabkan lunturnya budaya-budaya yang ada sebelumnya itu. Selain itu, apalagi? Selain itu, kita lihat saja seperti kehidupan sehari-hari. Sekarang tuh remaja tuh lebih suka nonton kayak yang K-pop, Korea, kayak boyband EXO, BTS, NCT gitu kan. Kamu suka nggak itu? Termasuk saya sendiri, saya sangat suka sama EXO dan BTS, karena saya itu ARMY dan EXO-L. Apalagi tentang Korea gitu yang kayak drama-dramanya gitu, 18 Again gitu. Pokoknya saya suka sekali. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia tidak akan melupakan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada di Indonesia ini. Tetap jiwa nasionalisme dan cinta tanah air tetap harus dijaga, seperti itu. Selain itu apalagi? Selain itu kepribadian anak bangsa sekarang tuh sangat luntur kan. Selain itu,
maraknya aksi tawuran dan demo yang sangat anarkis yang baru-baru terjadi saat ini dikarenakan kurangnya rasa cinta tanah air, dan itu juga disebabkan oleh mudahnya para anak muda menerima berita yang belum tentu benar atau berita hoax yang beredar saat ini, padahal itu tidak benar sama sekali. Oke, apakah itu aja atau ada lagi? Sepertinya cukup itu saja. Baik, terima kasih ya sudah mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari aku. Jangan jerak-jerak kalau aku minta lagi ya. Dah, sana, bye-bye. Itu dia wawancara saya dengan rekan saya yang bernama Agustina. Pada tahapan yang kedua ini, saya akan memberikan pemahaman saya dari hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin. Jadi, dari hasil observasi itu, saya dapat memahami bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi ideologi ini adalah sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan tantangan dalam bernegara, sehingga dapat menjadi cita-cita dan tujuan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ideologi ini juga berfungsi sebagai pemersatu masyarakat. Adapun ideologi yang dianut oleh bangsa negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung Pancasila ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pertanyaan yang terakhir kemarin yang saya ajukan kepada dua rekan saya, yaitu mengenai pandangan mereka, apakah ideologi Pancasila mulai bergeser ke ideologi lain, saya dapat memahami bahwa yang mereka jawab kemarin itu hanyalah perilaku dan juga sifat dari masyarakat Indonesianya sendiri. Jadi, kalau menurut pandangan saya, sebenarnya ideologi Pancasila itu tidak bergeser sedikit pun ke ideologi lain, karena nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila ini masih ada dari dulu hingga saat ini, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu dari dulu hingga saat ini tetap terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Jadi menurut saya ideologi Pancasila ini sebenarnya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah perilaku dan juga sifat masyarakat Indonesianya. Yaitu dari mana kita dapat mengetahui? Kita dapat melihat dari pengaruhnya globalisasi di Indonesia ini, banyak masyarakat Indonesia itu yang mulai terpengaruh, yaitu mengikuti tren kebarat-baratan dengan apa? Berpakaian yang tidak sopan, berpakaian yang seksi itu, dan juga menggunakan tindik baik itu bagi cewek maupun cowok, itu kan sama sekali bukan merupakan kepribadian bangsa negara Indonesia. Selain itu, rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama mulai memudar di Indonesia masa kini. Kita dapat melihat banyak sekali anak-anak dan juga remaja di Indonesia yang bertutur kata yang tidak sopan. Mereka berkata kasar kepada orang yang lebih tua, bahkan mereka membentak, mereka mengejek-ngejek, mereka menghina-hina orang lain. Dengan tanpa rasa malunya mereka mengucapkan hal-hal seperti itu. Itu merupakan hal yang sama sekali tidak menghormati dan menghargai orang lain. Dan selain itu juga, rasa cinta tanah air pada masa ini mulai memudar. Kita dapat melihat bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai produk-produk dari negara lain. Mereka lebih menyukai film, lagu, dan juga tarian dari negara lain yang saat ini lagi populer, yaitu dari Korea Selatan, di mana filmnya, dramanya, girl bandnya, musiknya, dan juga tariannya itu, dance-nya itu lebih digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda, dan bahkan ibu-ibu juga banyak yang menyukai itu, sehingga film, produksi, dan juga tarian serta lagu daerah kita sendiri mulai tenggelam. Dan baru-baru ini terjadi itu aksi demo mahasiswa. Menurut saya demo itu wajib dan bahkan harus. Kenapa? Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia tidak tahu mengapa undang-undang ini dibuat, mengapa peraturan itu dibuat, kita harus tanya kepada pemerintah, tetapi dengan cara yang baik-baik, bukan dengan perilaku yang anarkis, dengan cara membakar, merusak, mengotori lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Itu bukan merupakan
sifat mahasiswa, bukan sifat dari seorang yang terpelajar. Itu seperti preman, bahkan seperti orang yang tidak berpendidikan. Di sekolah kita tidak pernah diajarkan melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu sama sekali tidak menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Mungkin itu saja pemahaman saya mengenai observasi yang telah saya lakukan kemarin. Tahapan yang ketiga, saya akan memberitahukan perilaku saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari kecil saya telah diajarkan oleh kedua orang tua saya, sebagai seorang yang beragama, saya harus rajin beribadah, harus tekun. Saya orang Islam, jadi saya harus wajib menjalankan ibadah sholat. Saya juga harus mengaji, saya harus berpuasa, dan melakukan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama saya. Yang kedua, saya juga diajarkan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda. Dengan cara apa saya menghormati orang lain? Yang pasti saya harus bertutur kata yang sopan dan santun, tidak kasar saat berbicara, dan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan jika saya keluar masuk rumah, saya harus mengucapkan salam dan juga harus salim kepada kedua orang tua saya. Dan untuk menghargai orang lain, saya tidak boleh mengejek-ngejek mereka. Saya tidak boleh mengolok-olok serta menghina-hina mereka. Yang ketiga, perilaku yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu sifat suka menolong. Di mana jika ada orang yang butuh bantuan, baik itu orang tua sendiri, orang tua saya, maupun tetangga dan teman-teman, jika mereka butuh bantuan, saya sudah sewajibnya menolong dengan kemampuan saya. Yang keempat, saya diajarkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Bagaimana caranya itu dengan belajar dengan rajin, tekun, dan sungguh-sungguh, sehingga saya dapat menjadi anak yang berprestasi, yang dapat mengangkat derajat kedua orang tua saya dan juga mengangkat derajat negara Indonesia ini. Saya juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena jika membuang sampah sembarangan itu akan mencemari lingkungan. Dalam keluarga saya itu, jika mengambil keputusan, itu pasti dilakukan dengan musyawarah. Jadi tidak pernah mengambil keputusan dengan sepihak. Jadi sebelum mengambil keputusan itu pasti akan diperbincangkan lebih dahulu, dimusyawarahkan lebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang terbaik. Mungkin itu saja mengenai perilaku saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya, pemudi bangsa negara Indonesia, saya berkomitmen ke depannya saya akan lebih rajin, tekun, dan disiplin dalam beribadah. Saya juga akan meningkatkan sifat suka menolong dan suka membantu antar sesama. Saya akan membantu dan menolong banyak orang. Saya juga akan menanamkan sifat menghormati dan menghargai orang lain. Saya juga akan meningkatkan cinta tanah air. Dengan cara apa? Dengan cara menyukai barang-barang yang diproduksi oleh bangsa negara Indonesia, dengan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, mulai dari tariannya dan lagu-lagunya. Dengan apa? Dengan mempelajarinya dan mengajarinya kepada adik-adik sepupu saya. Saya juga akan belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, agar bisa menjadi anak yang berprestasi, sehingga bisa membanggakan kedua orang tua saya dan juga negara saya. Saya juga akan merawat lingkungan saya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu dia komitmen saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya yakin sekali bahwa banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.